Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih orang yang paling hebat di sisi Allah, untuk meraih orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengomentari dan mendefinisikan tentang kemuliaan seseorang baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Dalam tafsir Al-Baghawi bab Ma'arifut Tanjil, beliau mengatakan karamud dunya al-ghani wa karamul akhirati at-taqwa. Kemuliaan seseorang di alam dunia, terhormatnya seseorang di alam dunia karena harta dan kepangkatannya. Tetapi kemuliaan seseorang nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tetapi hanya dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ungkapan Sayyidina Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Baghawi. Lantas bagaimanakah untuk kita supaya kita hidup mulia, hidup bahagia di dunia dan di akhirat? Sebagaimana Allah telah menggambarkan salah satu syarat untuk meraih hidup bahagia, hidup mulia dunia dan akhirat, syaratnya ada 3.
Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada 3 hal untuk meraih seseorang mulia di dunia dan paling mulia di akhirat. Yang pertama dengan ilmu. Dengan kalimat yarfa'illahu alladzina amanu, yang pertama dengan keimanannya. Yang kedua dengan ilmu, yang ketiga dengan kalimat wallahu bima ta'maluna khabir, amal. Dengan 3 faktor inilah seseorang baik dunia maupun akhirat dia akan hidup mulia. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah menerangkan, kulluhum halka illal alimun. Seluruh manusia pasti akan celaka. Kullun nas halka illal alimun. Manusia semuanya akan merugi, akan hancur, kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu itulah seseorang bisa terhormat di alam dunia. Dan dengan ilmu pula seseorang nanti di akhirat akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup dengan ilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Seluruh orang yang mempunyai ilmu juga akan celaka, akan hancur, kecuali orang-orang yang beramal. Apakah yang beramal dijamin? Allah menegaskan dalam surah Al-A'raf, wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kami wariskan surga itu bagi orang-orang yang beramal, bagi orang-orang yang berkarya. Kembali ke dunia. Karomud dunia al-goni. Seseorang mencapai goni, orang yang sugih, orang yang kaya, tidak cukup dengan percaya saja, tidak cukup dengan pengetahuan saja, percaya iman dan ilmu, tetapi dia enggan berkarya, tidak akan berhasil, tidak akan meraih al-goni. Apalagi di akhirat. Nah, yang termasuk uristumuha bima kuntum ta'malun, setelah kita iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita tahu bagaimana cara mengimani Allah dan Rasulnya, setelah itu beramal. Buahnya, buktinya iman dan ilmu harus siap bekerja keras. Baru uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga Allah wariskan bagi orang-orang yang berkarya, bagi orang-orang yang beramal. Cukup dengan beramal? Tidak pula. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Iman dia raih, ilmu juga dia miliki, beramal rajin, bekerja keras iya, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum halka. Apa yang dia perbuat nanti di akhirat hancur berantakan. Kenapa? Karena seolah-olah dia melaksanakan perintahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi sebatas kemanfaatan dunia saja.
kulluhum halka illal mukhlisun. Sebagaimana dicontohkan dalam salat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi ucapan kita, perilaku kita, amal kita seluruhnya bukan karena apa-apa, tetapi karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Wahdatul maksudnya, tujuan akhirnya hanya mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kemuliaan seseorang bukan nanti, terutama di akhirat, bukan karena kepangkatan dan hartanya, tetapi iman, ilmu, dan amal. Boleh di dunia dengan hartanya dia dihormati, tetapi di akhirat apabila tidak ada iman, tidak ada ilmu, tidak beramal, dia akan hancur berangan. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, supaya kita meraih orang yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kuatkan keimanan, tambah ilmunya, kemudian beramal solih, tingkatkan. Kenapa? Sebab orang yang paling mulia di antara kita adalah atqakum, orang yang paling takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang atqakum. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات.
اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيم